Halo semuanya, selamat datang di my YouTube channel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zafira Nala Putri dari kelas 11 PPLG 6 nomor presensi 30. Di sini saya akan menyampaikan mengenai proyek C-Sharp, yaitu manajemen penyewaan motor. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Besok itu ada tugas dari Pak Fendi, tapi aku bingung mau buat proyek apa. Proyek yang bagus dan juga bermanfaat. Kira-kira apa ya? Aku bingung banget. Aku tahu proyek yang bermanfaat dan juga bagus. Kenapa kamu nggak buat proyek manajemen peminjaman motor? Kan itu bermanfaat bagi orang-orang, karena waktu liburan gitu kan orang-orang nggak bawa motor kan, dan bingung mau pinjam di mana. Kenapa kamu nggak buat itu aja? Oh iya, tapi caranya gimana sih? Kamu bingung mau buat project apa? Iya. Kamu bingung mulai dari mana? Iya. Kamu bingung caranya gimana? Iya. Nggak usah bingung. Kalian nonton video ini aja sampai selesai. Nah, oke teman-teman, jadi langkah awalnya itu kita membuka SAM untuk database-nya. Nah, untuk mengaktifkannya yaitu dengan klik start pada bagian Apache dan MySQL di bagian sini. Nah, karena ini sudah diaktifkan, maka itu tulisannya tuh bunyinya stop. Dan ketika sudah diaktifkan, mari kita buka untuk database-nya pada bagian MySQL. Di sini klik admin. Nah, karena di sini sudah dibuka, nah nanti munculnya akan seperti ini. Kemudian kita akan mencari database yang akan dipanggil ke Visual Studio-nya. Nah, di sini database-nya itu namanya itu penyewaan motor. Jika akan membuat database baru, di create database. Di sini sudah dibuat, maka namanya itu penyewaan. Kita klik aja. Nah, di sini aku udah buat tabel di dalam database penyewaan motor, itu namanya itu data sewa. Nah, di dalam tabel-tabel ini berisikan data-data yang udah diinputin sebelumnya di SAM. Nah, oke teman-teman, selanjutnya di sini aku bakal ngejelasin kolom-kolom apa aja yang udah dibuat di tabel data sewa untuk manajemen penyewaan motor gitu ya. Nah, di sini totalnya itu ada 8 kolom ya. Jadi yang pertama itu kolom ID. Kolom ID ini tipenya itu integer. Nah, di sini ada kayak 11 dalam kurung. Nah, itu tuh gunanya untuk batasan huruf-huruf dari ID. Jadi tidak boleh lebih dari 11 huruf itu. 11 huruf. Nah, terlihat ya di sini kalau di sebagian nama ID itu tuh ada kayak gambar kunci. Nah, ini tuh ID ini jenisnya itu primary key. Jadi primary key ini bisa disebut dengan tanda pengenal. Jadi kayak semacam nilai unik yang tidak boleh sama. Kayak misalkan kita punya ID, masa ID-nya mau sama kan gak mungkin ya. Jadi kayak datanya tuh kurang pasti, kurang terstruktur. Jadi datanya tuh kayak ID-nya tuh harus beda. Kayak misalkan kita mau cari ya, misalkan ada kolom pencarian. Kita ketik di situ ID 1, tapi yang muncul 2 data kan gak mungkin gitu ya. Nah, makanya kita buat primary key gitu. Kemudian di sini ada kolom kedua yaitu nama dengan tipenya itu varchar. Varchar itu alphanumerik. Nah, batasannya itu 100. Nah, apa sih gunanya nama? Nama di sini untuk menunjang pengisian data-data pribadi seorang penyewa ketika akan menyewa sebuah barang gitu ya. Kemudian di sini ada NIK dengan tipe data itu integer. Nah, integer ini tipe datanya itu biasanya angka-angka gitu dengan panjang batasan itu 90. Kemudian NIK juga menunjang data-data pribadi yang akan menyewa gitu ya. Misalkan lebih pasti gitu loh, kayak misalkan sekarang kan lagi marak gitu ya. Kemudian ada alamat sewa. Alamat sewa ini tipenya itu varchar, alphanumerik dengan batasannya itu 100. Nah, alamat sewa ini juga untuk menunjang data pribadi yang akan
menyewa gitu. Jadi kayak nama, nik, alamat, nomor telepon gitu tuh untuk menunjang data pribadi seorang penyewa. Jadi kayak misalkan ada yang mau minjem barang nih ke kita, tapi kita nggak tahu itu orang siapa, kita nggak kenal. Nah, maka dari itu kita di sini membuat pengisian data-data supaya kita mempunyai data mereka. Jadi kayak misalkan kita butuh sesuatu, menanyakan kayak ini waktunya sudah habis atau bagaimana, kita bisa gampang mencari data-data tersebut lewat nomor telepon atau semacamnya. Nah, nomor telepon ini bentuknya varchar dengan batasan 90. Nah, jenis sewa ini itu memakai combo box ya kalau di Visual Studio-nya. Jenis sewa ini ketika penyewa tinggal memilih gitu loh, akan menyewa motor yang mana gitu. Dengan tipe itu varchar, batasan itu 90. Nah, yang ketujuh itu ada tanggal sewa, dengan tipenya itu DTM. Nah, DTM ini jadi kayak kita mau meminjam suatu barang, kita butuh waktu dong kapan mau dipakai gitu. Nah, kita mengisi DTM tanggal sewa. Nah, yang terakhir ada tanggal sewa edit. Nah, tanggal sewa edit ini tipenya itu daytime. Nah, apa bedanya tanggal sewa sama tanggal sewa edit? Nah, tanggal sewa ini gunanya untuk pengisian di awal. Nah, tanggal sewa edit ini ketika kita akan mengedit tanggal sewa tersebut. Dari database yang sudah dibuat ini, kita akan memanggil database tersebut ke dalam Visual Studio. Nah, di sini kita akan memanggil database yang sudah kita buat di SAM. Nah, karena ini sudah dipanggil, maka sudah pasti terkonek dengan SAM-nya. Tetapi jangan lupa ketika akan running project-nya, jangan lupa untuk mengaktifkan SAM-nya, yaitu Apache dan MySQL-nya jangan lupa di klik start. Nah, langsung saja kita running project-nya. Nah, ini connect to database. Berarti dalam project di Visual Studio ini sudah terkonek dengan database di SAM. Nah, klik OK. Nah, ini project yang telah dibuat, yaitu manajemen penyewaan motor. Kita klik saja untuk menambahkan datanya. Untuk nama diisi dengan nama, nik diisi dengan nik, angka ya, bentuknya angka, tipe datanya, alamat, nomor handphone. Nah, untuk jenis sewa ini saya menggunakan combo box, yaitu ada yang berisikan ada Beat, Vesamatic, Aero, Scoopy user, jadi tinggal mengklik apa yang ingin dipinjam. Nah, otomatis data yang sudah ditambahkan di Visual Studio tersebut akan masuk ke dalam database yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini saya menggunakan listbox. Jadi listbox ini untuk menayangkan data-data yang sudah diinputkan di SAM. Nah, mari kita lihat apakah datanya sudah masuk di SAM. Nah, di sini sudah ada 2 data yang masuk ke dalam SAM. Kemudian selanjutnya kita akan mengedit data tersebut. Kita klik ID-nya, kita cari ID-nya. Misalkan ID 2, namanya jadi enggak. Jenis sewa menggunakan combo box. Nah, otomatis data berhasil diubah sesuai dengan yang diinputkan tadi. Nah, dari yang tadi namanya Zafira berubah menjadi namanya Naila. Kemudian selanjutnya kita akan menghapus data yang akan dihapus. Sebelumnya kita cek dahulu apakah data yang diedit tadi sudah berubah ke dalam SAM-nya. Nah, namanya jadi Naila. Sudah benar. Kita hapus. Misalkan ID 2. Nah, data berhasil dihapus. Otomatis ketika kita menginputkan ID yang akan dihapus sesuai dengan kemauan, maka data tersebut
berhasil dihapus. Nah, otomatis data di list box tersebut sudah terhapus. Nah, mari kita cek di bagian sumnya atau apakah sudah terhapus. Nah, sudah terhapus. Nah, oke teman-teman, jadi kita akan melihat di balik layarnya project manajemen penyewaan motor itu seperti apa ya, komponen-komponen apa saja yang menunjang project tersebut. Nah, di sini saya menggunakan class diagram. Jadi class diagram di sini isinya ada class, ada fields, ada properties, dan yang terakhir ada method. Nah, di sini kelasnya itu namanya itu manajemen penyewaan. Lalu di sini fields-nya itu ada alamat, ada ID, ada jenis sewa, ada nama, ada nick, ada nomor handphone, ada tanggal, dan ada tanggal sewa edit. Kemudian di properties ada alamat, ada ID, ada jenis sewa, ada nama, ada nick, ada nomor handphone, ada tanggal, dan ada tanggal sewa edit. Kemudian yang terakhir itu ada methods. Jadi di methods ini ada edit data dan manajemen penyewaan. Nah, kemudian dari kelas diagram ini kita encapsulation di bagian file nama.cs. Kemudian methods tadi akan dipanggil ke dalam form 1.cs. Ini untuk CRUD-nya yaitu di sini tadi message box-nya itu di dalam public form 1, jadi kita connect-kan ke database. Nah, view data ini, kenapa kita tidak memanggil secara langsung method connect, padahal di sini kita memiliki method connect, karena di sini di dalam view data itu sudah menampilkan atau sudah mengkonekkan database ke SAM. Kemudian di sini kita tadi ya memanggil server database-nya. Kemudian di sini untuk mengkoneksikan ke database-nya. Kemudian di sini ada list manajemen penyewaan. Nah, yang pertama yaitu method connect. Nah, method connect ini gunanya untuk mengkonekkan ke dalam database. Nah, nantinya akan muncul message box, yaitu jika salah itu ada terjadi kesalahan karena apa gitu ya. Kemudian ada method disconnect. Nah, method disconnect ini gunanya untuk menutup koneksi ke database tersebut jika sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian ada metode delete data, yaitu metode yang gunanya untuk menghapus data yang kita inginkan dengan cara kita akan mengetikkan sebuah ID yang ingin kita hapus, kemudian kita klik button delete, yaitu di sini di dalamnya ada ID. Jadi kita akan menghapus data dari tabel data sewa yang di SAM tadi ke dalam sebuah ID. Jika ada kesalahan, maka di sini akan disertakan error dan ada masalah pada ID. Kemudian jika berhasil, maka ada keluar message box, yaitu data berhasil dihapus. Kemudian di sini juga kita menambahkan atau memanggil dari list manajemen penyewaan, di mana di dalamnya itu terdapat data-data atau list-list manajemen penyewaan tadi. Kemudian jika sudah tidak digunakan, maka akan menutup atau disconnect. Kemudian di sini ada refresh list box yang nantinya akan dijelaskan pada video di bawah nanti. Selanjutnya ada metode tambah data. Nah, metode tambah data di sini gunanya untuk menambahkan data yang diinputkan. Misalnya yang tadi kita masukkan ada nama, ada alamat, ada nick dan sebagainya. Dan ketika kita klik bagian button tambah data, maka akan otomatis data tersebut ditambahkan ke dalam list box tersebut dan database di SAM. Nah, di sini ada get nama, get ID, get nick, get alamat tersebut kita panggil dari nama.cs. Kemudian kita data-data tersebut kita inputkan atau kita panggil dari tabel data sewa di SAM. Jadi tadi kan kita sudah membuat data sewa dengan data-data, yaitu ada nama, ada alamat gitu ya. Jadi kita panggil kayak isinya tuh ini gitu. Kemudian jika sudah tidak digunakan kembali atau tidak ada keperluan kembali, maka kita akan disconnect atau menutup database tersebut. Nah, di sini jika error maka kita tuliskan
sebuah peringatan atau message box untuk memberikan pengetahuan bahwa data yang ditambahkan itu error. Sebenarnya ada metode edit data. Nah, metode edit data ini gunanya untuk mengedit data sesuai yang kita inginkan atau sesuai yang kita mau. Jadi kita tadi panggil nama .cs, kemudian kita panggil tabel, data-data tabel di SAM, yaitu tabel data sewa. Kemudian di sini ada format update, jadi gunanya untuk mengupdate data yang sudah kita edit tadi. Nah, jika berhasil, maka ada keterangan message box data berhasil diubah. Jika tidak, maka error. Nah, di sini juga kita memanggil list manajemen penyewaan. Kemudian, jika sudah tidak digunakan, maka kita akan menutup data tersebut dengan disconnect. Kemudian ada metode view data. Nah, apa itu metode view data? Nah, metode view data ini gunanya untuk memperlihatkan atau menampilkan data-data yang sudah dibuat di SAM tadi ke dalam list box. Jadi yang pertama kita konekkan dulu ke database-nya, kemudian kita melihat atau select from data sewa. Data sewa itu adalah tabel di database SAM. Kemudian kita disconnect jika sudah. Nah, ini nih. Refresh list box. Apa itu refresh list box? Jadi di sini gunanya untuk merefresh atau meng-clear list box yang untuk menampilkan data-data tersebut. Nah, kita juga memanggil list manajemen penyewaan yang di dalamnya yaitu ada item ID, item nama, ada item nick, ada item alamat, dan seterusnya. Kemudian di sini ada private buat ID. Nah, gunanya untuk apa sih? Di sini adalah function untuk ID. Ketika akan digunakan ke dalam delete atau sebagainya. Kemudian metode-metode yang sudah dijelaskan tadi akan dipanggil ke dalam button-button yang sudah dibuat di bagian ini, form design. Misalnya nih, bagian button submit. Nah, di sini sudah tertera yaitu tambah data. Nah, jadi kita di dalam button tersebut sesuai dengan fungsinya, kita akan mengambil dari atau memanggil atau yang memanggil metode-metode yang sudah dibuat. Kalau button edit ya kita memanggil metode edit, kalau button tambah ya kita panggil metode tambah gitu. Ini ya. Nah, itu dia mengenai komponen-komponen di balik layar mengenai project manajemen penyewaan. Nah, semisalkan nih teman-teman mengalami error atau sebagainya, nggak usah panik karena dalam membuat project itu jarang banget nggak dapat error. Kayak semalam aja saya bilang dapat error ya, beberapa error, tapi itu bisa diselesaikan baik-baik kok. Bisa jadi itu karena kesalahan penulisan atau memang kesalahan kode atau sebagainya. Karena sekarang itu banyak banget alat-alat yang untuk menunjang pembelajaran ya, bisa dipakai aja sesuai batasan. Nah, itu dia mengenai project di balik layar atau komponen-komponen di balik layar mengenai project manajemen penyewaan dengan sisa Windows Form dan SAM. Nah, itu dia mengenai project manajemen penyewaan motor. Tapi kenapa sih harus pakai kelas diagram di sini dan pakai proses CRUD database? Kenapa? Emang sepenting itu ya? Nah, jadi penggunaan kelas diagram yaitu mempermudahkan visualisasi, perencanaan, dan pemahaman terstruktur kode. Sementara itu, penggunaan CRUD memungkinkan pengelolaan data yang efisien, fleksibilitas dalam operasi data, dan meningkatkan efisiensi aplikasi.
Nah, secara bersama-sama, keduanya itu memperkuat struktur fungsionalitas proyek manajemen penyewaan motor, membuatnya lebih mudah dikembangkan, dioperasikan, dan dipelihara. Jadi kita tidak usah ribet-ribet membuat kelas satu-satu atau semacamnya. Dan misalkan kita membuat aplikasi absensi nih, nah kita bingung, kita tuh menyimpan datanya di mana. Nah, nggak usah bingung, kita pakai aja proses CRUD, database guys. Jadi gitu guys. Nah, ini ada pantun buat kalian. Anak kecil menunggu kabar, cakep. Memakai dasi dan juga celana, cakep. Berpuluh-puluh menit di depan layar. Semoga video ini memberikan makna. Itu dia proyek manajemen penyewaan motor. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan kepada Pak Fendi yang telah membimbing kita untuk membuat proyek ini, yang telah membimbing kami juga. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya, semoga mendapatkan nilai yang bagus juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.